Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9, yaitu beranggotakan 3 orang. Pertama itu ada Citra Amanda Lukman sebagai pemateri, yang kedua ada Dwi Santika Aprilia sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Fajar Ramadhani sebagai pemateri dan moderator. Baiklah, kelompok kami akan membahas materi mengenai pengawasan melekat, yaitu kelanjutannya yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai pengertian pengawasan melekat dan prinsip-prinsipnya. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian pengawasan melekat. Pengawasan melekat atau waskat pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Waskat merupakan proses pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, Waskat memiliki sifat sangat dominan dan sangat menentukan, mengingat kedudukan pimpinan yang menentukan jalannya mekanisme birokrasi organisasi. Pengertian Waskat itu sendiri sebenarnya tidak jauh beda dengan pengertian pengawasan secara umum, walaupun para ahli mendefinisikan Waskat secara khusus. Menurut Victor M. Situmorang dan Yusuf Johir tahun 1994 mengemukakan pengertian waskat sebagai berikut, yaitu proses pemantauan, pemeriksaan, evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan atau atasan organisasi kerja terhadap seluruh sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan supaya dapat diperbaiki atau diusulkan oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Malayu SP Hasibuan tahun 1997 yang menyatakan bahwa waskat adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah dan mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan sistem internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan lembaga atau perusahaan. Berdasarkan pengertian waskat menurut para ahli, maka dapat kita simpulkan bahwa waskat merupakan suatu usaha mengawasi dan mengendalikan semua pegawai yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga dengan maksud untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam lembaga atau organisasi yang dapat dicarikan pemecahannya. Yang materi kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip pengawasan melekat. Pengawasan mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, penilaian terhadap semua kegiatan dalam organisasi atau lembaga. Dalam pelaksanaannya, Waskat memiliki prinsip-prinsip yang dapat dipatuhi dan dijalankan. Adapun beberapa prinsip-prinsip Waskat yang diungkap oleh Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir tahun 1994 adalah pertama, yaitu ada objektif dan faktual. Hal ini mengandung arti bahwa pengawasan harus dilakukan secara objektif atau tidak dipengaruhi atau diwarnai unsur subjektivitas. Kedua ada berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya bahwa pengawasan yang dilakukan harus beranjak atau berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Yang ketiga ada preventif. Artinya bahwa pengawasan itu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang keempat bukan tujuan. Pengawasan dalam pelaksanaannya bukan merupakan tujuan akhir dari suatu proses organisasi, tetapi pengawasan hanya sebagai sarana untuk menjamin dan mendayagunakan dan hasil guna atas suatu program kegiatan organisasi. 5. Efisiensi. Pengawasan harus dilakukan dengan efisien karena pengawasan itu sendiri salah satunya bertujuan untuk menciptakan efisiensi program organisasi. Yang keenam yaitu ada apa yang salah, bahwa pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk mencari-cari siapa yang salah atau melakukan kesalahan, melainkan lebih menitikberatkan pada apa atau mengapa ada terjadinya suatu kesalahan dan bagaimana timbulnya kesalahan itu. Yang terakhir itu ada membimbing dan mendidik. Pengawasan dilakukan agar pimpinan dapat membimbing dan mendidik pegawainya untuk lebih dapat meningkatkan hasil pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip pengawasan melekat hendaknya dijadikan landasan bagi para pimpinan dalam melaksanakan pengawasannya terhadap bawahannya, sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien dan optimal. Baiklah, materi selanjutnya mengenai sistem pengawasan melekat akan dibacakan oleh saudari kita yaitu Dwi Santika. Kepada Dwi Santika kami persilahkan.
Maaf, materi sistem pengawasan melekat akan dibacakan oleh Citra Amanda Lukman. Kepada Citra kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai sistem pengawasan melekat. Sistem pengawasan melekat adalah keseluruhan proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap sasaran tertentu yang menggambarkan urutan beberapa unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, di mana unsur-unsur yang saling berinteraksi itu menghasilkan proses yang meliputi asas-asas pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan tindak lanjutan pengawasan, dan juga pelaporan. Next. Untuk setelah dikemukakan definisi sistem pengawasan di atas, maka menurut Handari Nawawi, proses sistem pengawasan adalah yaitu yang pertama, asas-asas pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan, baik pimpinan atau langsung sebagai pengawasan serta bahwa sebagai pihak yang diawasi pada satuan organisasi atau unit kerja adalah manusia. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pelaksanaan proses pengawasan adalah bagaimana mengusahakan agar hubungan atau interaksi antara atasan dan bawahan itu berlangsung secara wajar dan tetap bertopang pada nilai manusia. Jadi hal ini mengartikan bahwa pengawasan melekat ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai manusia dan nilai-nilai budaya yang bersumber dari pandangan hidup negara. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan pengawasan. Ada 3, yaitu perencanaan, yang kedua metode pengawasan, yang ketiga hasil pengawasan. Untuk perencanaan ini dalam penyusunan program pengawasan dilakukan 3 aspek utama, yaitu manusia, budaya, dan unit kerja atau program yang disusun setiap tahunnya. Yang kedua yaitu metode pengawasan. Metode pengawasan ini yang efektif atau efisien harus dilaksanakan dengan metode yang tepat dalam arti baik, benar, serta optimal seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ketiga yaitu hasil pengawasan. Hasil pengawasan ini merupakan upaya pemeriksaan atau pemantauan terhadap pelaksanaan setiap program yang telah direncanakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk itu, hasil pengawasan ini harus diketegakkan secara objektif baik dalam tujuan yang bersifat positif ataupun negatif oleh pelaksanaan pengawasan dalam hal ini pimpinan unit kerja. Yang ketiga yaitu prosesnya tindak lanjut pengawasan. Tindak lanjut pengawasan ini terbagi menjadi 2, yaitu jenis tindakan lanjut dan pelaksanaannya. Untuk jenis tindakan lanjut ini kan terhadap hasil pengawasan melekat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa yang pertama, tindakan administratif di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin. Yang kedua yaitu tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan perdata berupa pengenaan denda ganti rugi. Yang ketiga yaitu tindakan pengaduan, tindakan pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang. Yang keempat itu tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan. Yang kelima tindakan peningkatan daya guna dan hasil guna terhadap fungsi pengendalian maupun pemanfaatan berbagai sumber daya. Yang keenam yaitu tindakan pemberi penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang dinilai patut mendapatkan penghargaan. Tindak lanjut yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama tindakan lanjut hasil pengawasan melekat harus secepat mungkin dilakukan setelah diyakini adanya penyimpangan dan diperoleh cara mengatasinya. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewenangan atasan bersangkutan kecuali apabila tindakan lanjut tersebut di luar batas kewenangan. Yang ketiga dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan melekat bukan menjadi wewenang atasan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu laporan tersebut pada butir ketiga di atas tersebut disertai saran atau rekomendasi pelaksanaan tindak lanjut.
Yang kelima yaitu tindak lanjut harus dipantau dan dievaluasi pelaksanaan guna memperoleh keyakinan bahwa tindakan-tindakan dalam tindak lanjut itu tersebut mencapai sasaran yang tepat. Proses sistem pengawasan yang keempat yaitu pelaporan terbagi juga menjadi 3, yaitu materi laporan. Materi laporan ini berupa kegiatan yang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pelayanan umum, yang kedua berkaitan dengan kepegawaian, keuangan, dan material, yang ketiga prioritas unit kerja atau instansi, yang keempat kegiatan yang dipandang oleh pimpinan unit kerja sifatnya rawan terhadap penyimpangan atau penyelewengan. Yang kedua yaitu penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini yang pertama itu program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat atau P3 Waskat meliputi yang pertama kegiatan yang terdiri dari 3 aspek yaitu sarana pengawasan melekat manusia dan budaya serta tugas unit kerja. Yang kedua, program kerja pelaksanaan kegiatan di atas. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan. Yang kelima itu tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Untuk penyusunan laporan ini yang kedua, pelaksanaan tindak lanjut pengawasan melekat, yaitu yang pertama menginventarisasi penyimpangan dan prestasi kerja pegawai yang perlu diberikan penghargaan. Yang kedua itu menyebutkan unit kerja di mana terjadinya penyimpangan atau prestasi kerja pegawai. Yang ketiga menguraikan peristiwa penyimpangan atau prestasi kerja pegawai. Yang keempat menyebutkan nama pelaku penyimpangan atau prestasi kerja pegawai. Yang kelima menyebutkan jenis tindak lanjut terhadap penyimpangan atau prestasi kerja pegawai. Untuk waktu penyampaian laporan itu ada 9. Yang pertama, pimpinan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan masukan dari unit kerja di lingkungannya. Yang kedua, pimpinan unit pelaksanaan teknis yang dikoordinasi oleh kantor wilayah menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut, kemudian melaporkan kepada kepala kantor wilayah. Yang ketiga yaitu pimpinan unit pelaksanaan teknis, unit utama menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan melaksanakan tindak lanjut unit kerjanya, kemudian melaporkan kepada pimpinan unit utama yang terkait. Yang keempat yaitu pimpinan pusat-pusat menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut unit kerja, kemudian melaporkan kepada pimpinan unit utama pembinaan. Yang kelima, pimpinan sekolah tinggi atau akademis, politeknik, dan koordinasi perguruan tinggi swasta menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindakan lanjut unit kerja, kemudian melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal ini Kepala Biro Organisasi. Yang keenam yaitu pimpinan universitas atau institut menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut unit kerjanya, kemudian melaporkan kepada Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan dengan tembusan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara. Yang ketujuh yaitu pimpinan kantor wilayah menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan masukan dari kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedelapan yaitu pimpinan unit utama menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan masukan dari unit kerja pusat dan unit pelaksanaan teknis di lingkungannya. Yang terakhir yaitu Sekretaris Jenderal, dalam hal ini Kepala Biro Organisasi mengevaluasi program-program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut dari unit utama kantor wilayah. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Citra. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang mengenai langkah-langkah dan tolak ukur pengawasan melekat akan dibacakan langsung oleh Saudari Dwi Santika. Kepada Dwi Santika kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu langkah-langkah pengawasan melekat. Yang pertama, sosialisasi waskat.
Sosialisasi Waskat bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang pengertian dan cara pelaksanaan Waskat tanpa mengurangi pemahaman pentingnya pengawasan pendidikan kepada staf, karena Waskat merupakan sistem pengendalian yang melekat pada seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua yaitu penyiapan dan pelaksanaan unsur Waskat. Sebelum Waskat dilaksanakan, pimpinan satuan organisasi atau kerja perlu menyiapkan unsur Waskat yang meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi, dan review intern yang perlu dilakukan dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan. Selanjutnya itu materi tentang pemantauan pelaksanaan Waskat. Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun program yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu evaluasi pelaksanaan Waskat. Proses evaluasi pelaksanaan Waskat dapat menggunakan beragam teknik evaluasi. Yang perlu diperhatikan oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi adalah yang pertama, memahami aktivitas organisasi dan unsur Waskat yang ada. Yang kedua, mengetahui apakah Waskat telah berfungsi. Yang ketiga, mengetahui desain sistem pengendalian yang berlaku. Yang keempat, mengetahui cara kerja sistem tersebut. Yang kelima, mengkomunikasikan pelaksanaan Waskat terhadap pihak-pihak terkait. Yang kelima yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Waskat berupa tindak perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur operasi, dan pendalaman titik rawan penyimpangan melalui audit operasional atau investigasi. Materi selanjutnya yaitu tolak ukur pengawasan melekat. Keberhasilan program pengawasan melekat dapat dilihat dari berbagai macam tolak ukur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kehadiran meningkat. Yang kedua, berkurangnya tunggakan kerja. Yang ketiga, rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran. Yang keempat, tugas dapat selesai sesuai dengan rencana baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya. Yang kelima, tercapainya sasaran tugas. Yang keenam, berkurangnya kerja lembur. Tolak ukur yang kedua itu berkurangnya penyalahgunaan wewenang. Yang pertama, berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, terpenuhinya hak-hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Misalnya gaji pegawai negeri yang diterima oleh orang yang bersangkutan tepat waktu dan jumlahnya. Tolak ukur yang ketiga yaitu berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan penguatan liar. Berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan penguatan liar antara lain, yang pertama, berkurangnya kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan dan penyelewengan. Yang kedua, berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Tolak ukur selanjutnya yaitu tercapainya penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Antara lain yang pertama, ketepatan waktu dalam pemberian perizinan dan pelayanan. Yang kedua, berkurangnya tunggakan kerja. Yang ketiga, pelayanan makin baik prestasinya. Hal ini ditandai oleh berkurangnya pengaduan dan keluhan masyarakat. Tolak ukur yang selanjutnya yaitu tercapainya pengurusan kepegawaian. Antara lain yang pertama, berkurangnya keluhan pegawai dalam kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi kepegawaian. Yang kedua, berkurangnya keterlambatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, berkurangnya keterlambatan pengambilan sumpah calon pegawai negeri sipil setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Selanjutnya yaitu tolak ukur berkurangnya temuan-temuan pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Yang pertama, berkurangnya temuan pengawasan fungsional. Yang kedua, berkurangnya pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Dwi Santika yang telah membacakan materi terakhir yaitu mengenai langkah dan tolak ukur dari pengawasan melekat. Baiklah,
hanya itu materi dari pengawasan melekat yang dapat kelompok kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.